Teman-teman, kepekaan vibrasi ya. Bagi Anda yang mungkin masih bingung vibrasi itu apa, harap Anda mendengarkan rekaman-rekaman dari awal ya, sehingga tidak ketinggalan. Vibrasi adalah getaran ya, yang dimaksud di sini adalah getaran pikiran dan perasaan kita. Nah, yang menarik dulu ya, saya pernah melakukan beberapa ritual ya, karena dulu sangat gandrung dengan apa ya, ilmu kebatinan ya, yang kalau Anda dengarkan di beberapa rekaman yang terdahulu, dan itu ternyata tanpa disadari menguatkan kepekaan ya, menguatkan kepekaan yang memang dulu saya kepengen bisa peka gitu, tetapi ternyata setelah peka kepengen hilang. Jadi ulah-walik zaman ya, makanya Anda bisa lihat orang yang miskin pengen banget kaya, sementara orang yang sudah sangat kaya dia kembali lagi bergaya seperti orang miskin ya. Rumahnya, vilanya di pegunungan, di model gubuk ya. Padahal orang yang punya gubuk kepengen punya rumah gedongan. Nah sama. Jadi saya di sini malah menganjurkan Anda yang mungkin belum pernah mengalami kepekaan seperti itu, mendingan nggak peka deh ya, karena nggak nyaman sekali kalau kita nggak siap. Dan waktu itu saya memutuskan enggak lah, enggak, saya nggak nyaman dengan orang peka, jadi orang peka seperti itu. Jadi kepekaannya gimana? Jadi saya dulu heran gitu loh, kenapa ada satu sensasi di tubuh saya ketika saya dekat dengan orang-orang tertentu, kok seperti kalau misalkan Anda colokin setrika ya. Nah, di situ kan lama-lama kalau Anda dekatkan di bagian bawahnya kan kayak ada rasa panas seperti itu ya. Nggak ditempelin nih, tapi dideketin aja. Nah, panasnya seperti itu. Kenapa kadang kebangunan tertentu, orang tertentu gitu kok terasa panas di bagian tubuh tertentu. Nah, setelah beberapa kali mengalami itu, saya curiga ini jangan-jangan ada sesuatu yang saya rasakan terkait dengan sesuatu yang di sekitar saya. Kemudian beberapa kali terbukti memang ada beberapa teman, beberapa ruangan itu di situ ada ya sesuatu yang mereka sebut sebagai jimat gitu ya. Mereka bawa batu, bawa keris atau apapun, dan saya belum tahu karena itu orang yang baru dikenal hari itu. Tapi saya dengan akurat waktu itu, ternyata ini kepekaan ya. Nah, dan yang paling menarik waktu pas saya kan waktu itu kerja di sebuah lembaga pendidikan komputer, ada di seberangnya Unsud. Ya sekarang udah nggak ada karena dibangun Purwokerto City Walk ya, yang nggak selesai sampai sekarang. Nah, waktu itu saya setiap ngajar di beberapa titik sudut itu kok merasakan panas seperti itu. Nah, dan waktu saya cerita ke beberapa rekan ya diketawain ya, karena dikira mengada-ada. Tapi beberapa waktu kemudian bangunan itu agak direnovasi, dibongkar-bongkar. Ternyata di titik-titik di situ ada jimat-jimat itu ya, dibuntel kain, ada tulisan-tulisan mantra dan sebagainya. Dan itu ada di beberapa titik yang pernah saya tunjukkan. Nah di situ, wah ternyata apa yang saya rasakan itu akurat gitu loh. Nah lama-lama menajam ya, karena perhatian saya itu semakin takjub dengan kepekaan itu, akhirnya kan justru memperkuat kepekaan itu. Sehingga kadang saya kalau masuk ke sebuah toko gitu, kadang saya merasakan kepanasan ya, meskipun toko itu laris ya. Dan beberapa kali ya seperti itu, ternyata menggunakan penglaris yang seperti itu. Ada salah satu teman saya yang jadi saksi, namanya Mas Wegik Prabowo. Itu teman saya sejak pertama masuk sampai lulus ya, sama-sama telat juga lulusnya. Itu dia sering lihat saya lepas sandal ya, karena kaki saya terasa panas ya, dengan copot sandal kaki saya bisa langsung kena ubin, berharap kakinya lebih dingin. Yaitu di tempat-tempat tertentu saya merasakan seperti itu. Nah, seiring waktu saya tidak lagi nyaman dengan apa yang saya rasakan itu, dan saya tidak lagi memberikan perhatian kepada kemampuan itu. Ya udahlah, saya nggak mau peka lagi gitu. Dan berkurang. Tapi yang saya luput adalah dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak saya sengaja, itu bisa muncul otomatis, muncul secara alamiah gitu. Nah ini yang bisa baik bisa buruk kan, bisa baik bisa buruk. Nah salah satu kejadiannya adalah kemarin, tepatnya ya masih di bulan ini di pertengahan bulan Mei.
Di pertengahan bulan Mei saya ada kelas privat vibrasi di Tangerang ya, di Karawaci, dan di situ menggunakan salah satu rumah dari peserta, dan peserta ini juga praktisi pemberdayaan diri. Nah, gitu. Nah, ketika saya datang pagi masuk ke ruangan yang nanti yang akan digunakan, ya di situ ada kursi, dan oh ini kursi buat terapi ternyata gitu ya. Saya duduk di situ ya. Saya nggak tahu kalau itu kursi ratapan gitu ya. Ya, saya menata-nata peralatan yang akan digunakan. Kemudian peserta-peserta yang lain pada datang semua, dan tepatnya sekitar jam 9 lebih sedikit kita saya mulai kelas macam-macam ya. Dan everything okay ya. Seperti biasa saya ngajar, saya semangat, saya melucu dan ya terlibat aktif dengan peserta ya. Nah, persis jam 10 kurang dikit lah ya, 10 kurang dikit, di situ ada sesi di bawah di lantai, saya memajak teman-teman untuk melakukan simulasi. Tiba-tiba emosi saya nggak karuan gitu loh, tubuh saya nggak enak, kok nggak karuan seperti ini gitu ya. Dan oke lah, saya pikir ini mungkin hanya dinamika perasaan saya saja. Meskipun memang waktu itu saya sadar memang saya dalam keadaan lelah ya, tapi saya tidak tahu bahwa kelelahan itu juga memicu aktifnya kepekaan yang melebihi kadar itu. Di jam 10 saya blank. Jadi melihat materi tampilan di layar di slide presentasi saya itu, saya bingung, ini materi ini sih bahas apa ya? Saya sampai blank, padahal Anda tahu sendiri bahwa materi itu walaupun setiap sekali kelas itu ada perubahan, esensi dasarnya nggak berubah, karena tentang vibrasi ya itu aja kan. Itu saya bisa sampai bingung, ini saya mau ngomong apa? Padahal itu bukan materi baru, sudah saya bawakan bertahun-tahun. Nah, yang lebih lucu lagi adalah saya sampai salah dan bingung menyebutkan nama peserta. Padahal peserta kan cuma sedikit, kalau kelas privat kan paling 4, maksimum 8 gitu ya. Saya bingung, ini namanya bisa bingung saya, padahal udah hafal. Dan saya nggak bisa senyum waktu itu, perasaan saya nggak karuan ya. Saya menangkap peserta sebenarnya melihat perubahan diri saya, tapi mereka mungkin berusaha untuk menghargai saya ya. Tapi lama-lama saya udah blank, saya pamit, terus kemudian saya ke toilet. Saya nangis di toilet, nggak tahu, saya pengen nangis, sedih sekali rasanya, saya nangis gitu. Saya nangis, saya nggak ngerti ini kenapa gitu loh. Terus saya keluar lagi, terus saya bilang kelas break dulu gitu loh. Dan ternyata di situ Mbak Fiona cerita juga beberapa waktu lalu ngajar di kelas ya, di kelasnya di ruangan itu di jam yang nggak jauh beda, sekitar jam 10-an, juga mengalami blank yang sama, seperti baterai bocor gitu. Jadi langsung drop, mood untuk ngajar hilang. Dan waktu itu benar-benar bergejolak, ini kenapa gitu loh. Dan saya ceritakan ya kepada sang pemilik rumah yang juga seorang terapis apa yang saya rasakan. Dan ternyata perasaan saya itu sama dengan perasaan atau kasus klien terapinya yang ada di ruangan itu beberapa waktu yang lalu yang beliau terapi. Di mana emosinya sangat intens dan dibersihkan di ruangan itu. Cuman si pemilik rumah ini, si peserta ini lupa, biasanya beliau kalau habis terapi itu membersihkan energi di ruangan. Di situ saya baru sadar betul bahwa ternyata apa yang saya pahami selama ini, waktu itu saya luput pahami bahwa emosi, ya, vibrasi dari sebuah kejadian atau yang ditumpahkan atau yang dikeluarkan oleh orang itu bisa terekam di dalam ruangan, terperangkap di tembok, di semua benda yang ada di situ. Ya saya waktu itu hanya menganggap ya karena kepekaan saya tidak berlebihan dan nggak mengganggu selama ini, dan waktu itu mungkin kepekaan saya sedang sangat tinggi, itu mengganggu saya jadinya. Akhirnya kelas break karena saya tidak bisa ngajar. Nah, jadi kita sharing tentang itu, dan saya minta bantuan kepada teman-teman yang di situ memang sudah sering melakukan terapi untuk menerapi saya, karena saat itu saya lebih baik dijadikan posisi sebagai objek terapi dibandingkan saya menerapi diri saya sendiri. Ada perbaikan ya, tapi masih seperti itu. Dan udahlah, kita putuskan break, kemudian kita keluar dan makan dulu. Habis makan
normal, udah normal ya. Kita mulai lagi. Oke, semuanya jalan ya. Jam 2 komat lagi. Jam 2 komat lagi, tapi perasaannya yang muncul adalah marah. Bukan lagi sedih, kemarahan yang luar biasa. Jadi sampai peserta itu takut menatap wajah saya. Kayak orang kesurupan lah. Padahal saya sadar, tapi emosi saya emang gak karuan lagi. Wah, kok kumat lagi. Akhirnya saya diterapi lagi, ya kelas break lagi, ya semuanya kalau dibilang kacau lah ya kelas waktu itu. Tapi kita dapat pembelajaran banyak tentang vibrasi, bahwa vibrasi bisa seperti itu dampaknya dalam hidup. Nah, akhirnya sudah pemilik rumah ya dengan pengetahuan yang dia miliki, skill yang dia miliki, dia membersihkan ruangan itu dengan teknik khusus, dibersihkan. Nah, kemudian sekitar jam 3 saya tampil seperti biasanya dan sampai sore everything is okay. Di situ saya dapat pembelajaran banyak teman-teman, bahwa ternyata ketika kita menumpahkan emosi, terutama emosi yang tidak baik ya. Kalau yang baik-baik is okay, itu bisa terekam di sebuah ruangan, di benda. Bahkan misalkan ketika Anda memiliki handphone yang Anda miliki bertahun-tahun, yang sudah menemani Anda kemana-mana, atau laptop atau apapun ya, itu merekam juga emosi Anda di situ. Iya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah ruangan kadang ada fenomena seperti Anda sebut penampakan, belum tentu itu adalah sebuah entitas, tapi adalah rekonstruksi dari memori-memori, kenangan-kenangan yang pernah terjadi lama di situ. Ada buku yang sangat bagus yang waktu itu pernah dikutip sahabat saya, dituliskan di status Facebooknya, judulnya Manusia dan Atomnya. Ini masih ejaan lama, Manusia dan Atomja tulisannya. Saya sedang menunggu momen untuk bisa mengambil fotokopian dari buku tersebut, karena buku itu udah nggak dicetak lagi karena itu udah jadul ya. Dikatakan di sana bahwa memori emosi ya itu bisa terekam di benda, di ruangan itu, kalau misalkan secara alaminya bisa sampai 1 tahun loh. Kalau misalnya tidak di cleansing, atau penghuni rumah itu malah memperkuat emosi yang sama, atau getaran dia lebih rendah dari getaran yang berada di ruangan itu. Kalau ya getarannya baik, no problem. Tapi yang buruk ini gimana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, peristiwa di Karawaci itu kemudian saya bikin status, dan yang di situ yang menarik adalah ada respon biasa. Setiap saya buat status ada respon di inbox dan beberapa cerita. Salah satu yang menarik adalah ada pasangan suami istri di situ, dia membeli rumah second, kemudian tinggal di situ, dan sepanjang mereka menikah tuh belum pernah yang namanya cekcok, bertengkar gitu, apalagi bertengkar sampai hebat gitu. Setelah tinggal di rumah itu tiba-tiba jadi sering bertengkar, dan nggak tahu kenapa sebabnya, pokoknya jadi pertengkaran, dan mereka sempat mau pisah, mau bercerai. Tapi akhirnya setelah berapa tahun terlewati, clear dan selesai dengan sendirinya gitu, nggak ada masalah. Nah, si bapak ini ternyata mencari jawaban bertahun-tahun kenapa bisa seperti itu, dan merasa terjawab dengan status yang saya tulis. Ternyata setelah dia cross check, ternyata beliau mendapatkan informasi bahwa penghuni sebelumnya, pemilik rumah itu juga sering bertengkar. Nah, Anda bisa nangkap maksud saya. Jadi ketika Anda membeli sesuatu barang yang sifatnya itu lungsuran, itu second, ya, Anda orang kedua, ketiga, maka PR Anda adalah membersihkan energi yang di situ, karena belum tentu baik. Jadi akhirnya saya sadar betul, oh ternyata misalkan di Jawa ada ruatan, ada selamatan, ada tahlilan, atau apapun itu namanya, ya. Tujuannya adalah untuk cleansing, mengembalikan energi di situ, vibrasi di situ kembali kepada harmoninya, sehingga tidak mempengaruhi penghuni baru atau orang yang lewat di situ. Makanya tempat terjadinya kecelakaan kadang selalu berulang di tempat yang nggak jauh-jauh beda dari itu. Apalagi sudah berulang-ulang, itu jadi sebuah memori, apalagi itu jadi juga sebuah kepercayaan massal di situ, itu memang sering terjadi kecelakaan, sudah tambah kuat, terperangkap itu di situ. Ya kan, makanya kadang kalau beli kendaraan ini dulu pernah sering kecelakaan atau tidak. Sebenarnya
hanya sebagai referensi kita, berarti gua harus ngapain dengan barang ini, gua harus ngapain dengan itu. Tapi kan cari amannya mendingan kita mendoakan atau mengubah vibrasi di situ. Nah, rumah yang jarang digunakan untuk ibadah, tidak pernah digunakan untuk orang-orang yang dengan vibrasi tinggi, akibatnya ya akan jadi serem rumah itu. Bukan masalah makhluk macam-macam ya, tapi getaran emosi itu bisa akan rekonstruksi suatu saat. Nangkep maksud saya ya, meskipun saya pas waktu bikin status ini ada yang mentertawakan juga. Tapi Anda boleh cek deh ya, bahwa karena benda-benda yang kita anggap mati itu sebenarnya di level yang sangat halus mereka juga memiliki pergerakan, mereka hidup di sana. Artinya kesadaran itu ada di mana-mana, tidak hanya pada diri kita. Jadi yang jadi PR kita adalah tidak perlu terus Anda, berarti saya harus peka. Nggak usah, karena itu justru akan menyiksa kok. Saya yang sudah peka aja kepengen enggak, ya. Nah, PR kita adalah setiap kita mungkin membeli suatu barang tadi, berada satu wilayah, beribadah di situ. Ya kalau bagi yang Islam ya sholat di situ, yang agama lain sesuaikan dengan ritual Anda. Intinya adalah ketika Anda berdoa, Anda connect kepada Yang Maha Kuasa, vibrasi Anda jadi tinggi dan akan menyeimbangkan dan membuang energi negatif yang ada di situ. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi esensi dari kita hari ini adalah juga hati-hati teman-teman bahwa rekam jejak vibrasi kita itu terekam oleh sekeliling. Ya benda-benda macam-macam. Ya bisa kebayang kalau misalkan Anda punya rumah yang diisi terus dengan hal-hal tidak baik, kemudian diwariskan kepada anak Anda, itu nanti akan membuat pengulangan realita ketika kesadaran tentang hal ini tidak disampaikan. Ya, dan jangan anggap remeh ritual-ritual kuno, ritual-ritual yang dilakukan para leluhur kita, karena mereka sebenarnya memiliki pengetahuan, kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi dari kita. Cuman kita karena ngeyelan ya dengan atas nama pengetahuan teknologi. Sementara teknologi sekarang semakin metafisik. Ya. Kita akan melihat bahwa lama-lama metafisika akan mendekati fisika dan fisika akan mendekati metafisika. Dan akhirnya tidak ada yang namanya demarkasi, tidak ada pembedaan ya. Karena yang kita sebut sebagai mistik itu adalah satu hal yang ilmiah yang kita belum menemukan rumusnya, belum menemukan formulanya, sisi sainsnya.